cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam membaca Al-Qur'an sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tartil. Kita dapatkan dalam surah Al-Muzammil ya. Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Nah, disuruh tartil membaca Quran. Tidak lamban dan juga tidak cepat. Itu disebut dengan tartil, Pak ya. Namun bacaan yang bisa ditangkap maknanya huruf demi huruf. Itu disebut tartil. Tidak pula dia mendayu-dayu lamban ya. Dan tidak juga terlalu cepat. Nah, seperti itu. Nah, dalam sholat kita dianjurkan untuk mentartilkan bacaan itu. Nah, perhatikan, jangan kita terlalu terburu-buru dalam membaca itu tadi, yang satu nafas itu tidak dianjurkan seperti itu ya. Walaupun hurufnya benar misalnya ya, tapi dianjurkan untuk mentartilkan. Dan tidak juga terlalu lambat. Sebagaimana ada sebagian orang kadang-kadang ya menjadi imam terlalu lambat nada dia dalam membacanya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bawaan satu juz pula tarawih. Yang di belakang sudah gelisah lah begitu ya kan. Tidak, dia tartil saja ya. Maksudnya tidak lamban dan juga tidak cepat. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Seperti itu Pak, mentartilkannya. Tidak pula kita dianjurkan untuk mewasalkan semua ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang bisa satu nafas. Kalau saya tak sanggup ya. Tidak seperti itu juga ya. Nah, seperti itu ditartilkan pelan-pelan. Yang penting yang pertama makharijul hurufnya betul. Itu perhatikan Pak ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, makanya sebelum orang belajar ya tahsin tilawah kan bab pertama itu makharijul huruf dari alif sampai ya. Itu dibahas dari mana dia keluar. Nah, dari mana dia keluar huruf-huruf itu dibahas. Baru kita nanti masuk kepada ilmu tajwid gitu ya. Maka dalam Islam ini banyak ilmu yang kita belum tahu sebenarnya Pak. Ilmu tajwid itu ya, itu banyak cabang-cabangnya ya. Mulai daripada izhar, kemudian sampailah nanti kepada bacaan-bacaan khusus ya. Termasuk itu ada nun niswah dan sebagainya. Itu berapa poin itu harus kita kuasai dulu. Harus dikuasai. Makanya memang kan pada hukum asalnya mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi membacanya fardu ain. Maka sebenarnya fardu ain mempelajarinya itu Pak ya. Kalau kita simpulkan fardu ain juga jatuh hukumnya itu untuk mempelajarinya. Yang pertama juga menuntut ilmu itu fardu ain, itu masuklah di situ ilmu tajwid. Memang zaman Rasulullah tidak ada ilmu tajwid Pak ya, bukan pula sesuatu yang baru. Tapi dia adalah tafsil para ulama agar kita mudah dalam mempelajarinya. Nah, ya. Karena Rasulullah memang secara umum dia membacakan demikian, enggak dijelaskan ini izhar ini dalam, tidak ada ya. Itu para ulama yang mentafsirkan seperti itu, membagi-bagi seperti itu supaya apa? Litashil, supaya memudahkan kita untuk kita memahaminya. Itu harus dipelajari ya. Fardu ain. Banyak hari ini orang membaca Al-Qur'an luput daripada makharijul huruf, sifat-sifat hurufnya dan ilmu tajwid ya. Serak-serak bacanya Pak. Yang paling kentara itu adalah mad asli. Mad asli itu kalau salah itu nampak betul itu ya. Kalau yang lain-lain mungkin ya masih samar-samar lah ya. Nah, kalau kita enggak konsentrasi kali enggak ketahuan itu salahnya. Tapi kalau mad asli, konsentrasi kalau orang udah biasa baca Quran, dia tahu itu salah. Apa maksud mad asli itu? Siapa yang tahu? Ada berapa huruf mad asli Pak? Mad asli dalam Al-Quran ilmu tajwid ada berapa hurufnya? Nah,
Udah lama kita mengaji Pak ya, man asli aja kita mesti. Ini sebenarnya tahu, cuma tak mau ngabar aja gitu kan, takut nanti ditunjuk jadi imam gitu. Man asli itu 3 hurufnya Pak ya. Ketika alif mati, ketika waw mati, ketika ya mati. Ketika alif mati, baris sebelumnya baris atas, qola misalnya. Itu man asli. Berapa harokat dibaca? 2. Kalau kita baca qola, itu nampak kesalahannya. Qola. Kemudian ketika waw mati misalnya ya, atau ya mati duluan. Sebelumnya berbaris bawah, qila. Bukan qila tapi qila. 2 harokat. Seperti apa misalnya? Dalam Al-Qur'an. Siapa yang kasih contoh? Man asli. Wal 'adiyati dhabha. Bukan wal 'adiyati dhabha. Bukan kentara, salahnya nampak nih. Karena panjangnya itu tidak diberikan. 2 harokat itu enggak dapat ya. Panjang pendeknya terbalik-balik itu Pak ya. Yang tidak panjang dipanjangkan, yang seharusnya pendek dipanjangkan. Nah, terbalik-balik, tertukar-tukar, itu nampak sekali salahnya. Itu yang memang dominan nampak kelihatan. Ada juga yang lain-lain gitu. Makanya kalau kita menguasai ilmu tajwid itu ya, kita bisa menilai bacaan seseorang. Tahu kita oh ini salahnya sini, ini salahnya sini, ini salahnya sini gitu. Belum lagi makharajil hurufnya gitu ya. Nah, seperti itu. Perlu Pak, perlu dipelajari. Alhamdulillah di sini ada belajar tahsin gitu. Alhamdulillah bagus itu ya. Itu digiatkan itu, datang kita ketika ada pelajaran seperti itu. Jangan pula saya sudah tua Pak Ustaz, enggak masalah. Tapi terkadang itu tadi, kalau kita belajar tahsin gitu, ada ta'lim, majelis tahsin. Memang yang hadir itu tua-tua Pak. Yang muda-muda enggak berminat kadang-kadang ya. Itu tadi, kadang-kadang pengajar pun bingung gitu ya. Karena yang hadir itu gigi tinggal 2. Ya, atau tak bergigi sama sekali. Itu pula yang hadir gitu ya. Jadi untuk membaguskan itu sulit. Yang muda-muda tak kemana-mana giginya. Sibuk kerja dan sebagainya ya. Salah. Yang muda-muda yang kita harapkan gitu Pak ya. Jangan itu tadi yang hadir gigi tinggal 2. Karena bukan cerita kosong Pak ya. Ini memang pengalaman gitu ya. Mata yang sudah kabur. Baca nanti alasan tak bawa kacamata dan sebagainya gitu kan. Banyak sekali kendalanya. Coba yang hadir tuh muda-muda, ya semangat orang ngajarnya gitu kan. Enggak ada kepayahan ustadz yang ngajar. Kalau yang sudah tua tadi susah kita untuk. Tapi tidak ada kata berhenti dalam belajar Pak. Walaupun kita mungkin ya gigi tadi ada, ya datang aja gitu, ngambil faidahnya. Ya, supaya kita nanti ada hujah di hadapan Allah ya. Aku sudah belajar ya Allah, tapi inilah kemampuanku. Berbeda itu Pak dengan orang yang tidak belajar sekali. Tidak belajar sama sekali, dia tidak ada hujah di hadapan Allah. Apa mau dijawabnya gitu kan? Majelis tahsin sudah ada tapi tidak hadir gitu. Berat itu nanti Pak pertanggungjawaban dia. Baca Quran masih salah. Kecuali memang dia tidak hadir sudah qori gitu ya. Itu luar biasa. Enggak masalah gitu ya. Sudah sikoh dia. Ini enggak. Baca terbalik-balik gitu ya. Maka perhatikan, manfaatkan ya.